Selamat siang anak-anak. Kalian masih ada semangat dan sukacita untuk belajar siang hari ini? Ya, saya berharap kalian masih ada semangat dan sukacita ya. Karena dengan semangat dan sukacita, maka pasti kalian akan menangkap pelajaran yang kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Maka pada hari ini kita akan belajar secara khusus organ pernapasan pada manusia. Berbicara tentang pernapasan pada hewan dan manusia sama. Kenapa dikatakan sama? Karena pernapasan pada hewan dan manusia itu sama karena sama-sama menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Nah, khusus hari ini seperti yang saya katakan, kita akan belajar tentang organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Nah, anak-anak, pernapasan pada manusia itu dapat melibatkan kontraksi otot tulang rusuk dan diafragma. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan organ-organ apa saja yang terlibat di dalam proses pernapasan yang dilakukan oleh manusia. Ada 3 organ yang berperan penting dalam proses pernapasan manusia. Yang pertama yang kita lihat adalah hidung. Semua punya hidung. Ya, saya percaya kalian semua punya hidung. Nah, hidung merupakan organ pernapasan pada manusia paling luar. Ya, kelihatan ya, hidung kita itu di luar, jadi kelihatan. Dan hidung juga merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Kita menghirup oksigen masuk melalui hidung, tapi kita mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung juga. Nah, di dalam hidung kita itu ada bagian-bagian organ-organ tertentu dalam hidung kita. Dan masing-masing memiliki manfaat atau fungsinya. Yang pertama itu adalah rambut halus. Itu ada di dalam lubang hidung. Ada rambut-rambut halus. Fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk melalui hidung. Yang kedua adalah selaput lendir. Di rongga hidung dan lubang hidung kita itu ada selaput lendir. Itu fungsinya adalah untuk menangkap benda asing yang masuk ke hidung. Contohnya kita menghirup udara, ada debu yang masuk. Maka debu itu akan menempel dalam rongga lendir itu. Sehingga ketika kita membersihkan hidung, ada yang kita keluarkan kok hitam-hitam. Nah, itu adalah kotoran yang disaring oleh lendir, selaput lendir yang ada di hidung. Lalu yang ketiga itu adalah alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu yang ada di hidung adalah untuk mengatur kesesuaian suhu tubuh dan dapat melembabkan udara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tenggorokan atau faring. Nah, udara yang dihirup oleh hidung akan masuk melalui tenggorokan atau faring. Tenggorokan itu di sini ya. Tenggorokan atau faring itu ada di sini. Nah, apa itu faring anak-anak? Faring itu adalah persimpangan antara rongga mulut dengan rongga hidung ya, ada di sini ya. Nah, udara dari faring akan melewati laring lalu menuju ke trakea. Lalu kita memperhatikan apa itu trakea. Trakea itu punya 2 cabang atau biasanya disebut dengan batang tenggorokan atau bronkus. Nah anak-anak, setelah itu di dalam paru-paru, bronkus itu bentuknya bergelembung. Kenapa bisa bergelembung? Karena berisi udara yang disebut dengan alveolus. Nah, di dalam alveolus itulah terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida.
melalui kapiler darah. Jadi disitulah terjadi pertukaran. Oksigen yang masuk bertukar posisi dengan karbon dioksida yang mau dikeluarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah paru-paru. Di mana letaknya paru-paru? Paru-paru itu terletak di rongga dada atau di atas sekat diafragma ya. Di sekitaran sini ya ada paru-paru. Nah, apa itu diafragma anak-anak? Diafragma itu adalah sekat rongga badan untuk membatasi rongga badan dengan rongga perut. Nah, paru-paru kita ini dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Berbicara tentang pernapasan, maka proses pernapasan pada manusia itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap menghirup udara atau inspirasi. Diafragma dan apa itu? Inspirasi itu adalah diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada kita membesar, paru-paru kita itu mengembang sehingga udara yang kita hirup itu masuk. Jadi itu adalah menghirup udara atau inspirasi. Sementara yang kedua adalah menghembuskan udara atau ekspirasi. Artinya apa atau apa kerjanya? Dikatakan saat itu diafragma dan otot antar tulang rusuk kita istirahat, rongga dada kita itu kembali normal, dan udara boleh keluar dari paru-paru. Anak-anak boleh melihat nanti 2 gambar yang saya sediakan. Nah anak-anak, pernapasan pada manusia itu kita perlu tahu bahwa terdiri atas pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Oke anak-anak, ini penjelasan saya tentang organ-organ pada pernapasan manusia. Maka tugas untuk kalian kerjakan pada siang hari ini adalah ayo kerjakan halaman 31 dan 32. Itu silahkan langsung dikumpul. Lalu yang kedua adalah ayo lakukan halaman 33 dan 34. Khusus ini bisa atau dikumpulkan pada hari Kamis. Hasil prakarya itu kalian kumpulkan di hari Kamis. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Dan sebelum mengakhiri, kita mau berdoa dan masing-masing boleh berdoa di rumahnya. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.